Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rizka Fahira dan dua rekan saya, Vira Safitri dan Yosi Amalia dari kelompok 14, ingin mempresentasikan tentang teori antrian. Pada pembahasan teori antrian kali ini, yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian teori antrian. Apa arti dari teori antrian dan bagaimana contoh-contohnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian-pengertian antrian menurut para ahli. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang komponen-komponen dalam sistem antrian. Komponen apa saja yang terdapat dalam suatu sistem antrian tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, kami akan membahas tentang disiplin dan struktur antrian. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dari teori antrian. Antrian adalah menunggu. Menunggu merupakan sebuah kegiatan yang banyak tidak disukai oleh banyak orang. Antrian berarti menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan dari suatu fasilitas yang terjadi karena kemampuan pelayanan tidak mampu mengimbangi kebutuhan pelayanan. Pada gambar yang pertama terlihat sebuah sistem antrian, di mana gambar tersebut menunjukkan sebuah antrian pada kasir swalayan. Kemudian, dilihat dari gambar kedua, terdapat gambar sebuah antrian yang ada di suatu bank. Antrian banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti menunggu pembayaran pada kasir supermarket, saat menunggu pelayanan dari bank, dan masih banyak lagi. Ternyata antrian tidak hanya terjadi pada orang, namun terjadi juga pada barang, misalnya seperti pada saat proses produksi. Contoh proses produksi terlihat pada gambar di sini. Seorang pembuat roti sedang mengeluarkan roti yang sudah dipanggang dari cetakan. Dan terlihat juga pada gambar tersebut ada beberapa roti lainnya yang menunggu untuk dikeluarkan dari cetakan untuk kemudian dikemas. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu pengertian sistem antrian menurut para ahli. Menurut P. Siagian, suatu antrian ialah suatu garis tunggu dari nasabah yang memerlukan layanan dari satu fasilitas layanan atau lebih. Studi matematikal dari kejadian atau gejala garis tunggu ini disebut teori antrian. Kejadian garis tunggu timbul karena disebabkan oleh kebutuhan akan layanan yang melebihi kemampuan pelayanan atau fasilitas pelayanan, sehingga nasabah yang datang tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan. Menurut Heiser dan Render, antrian adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian dan merupakan orang-orang atau barang dalam barisan yang sedang menunggu untuk dilayani atau meliputi bagaimana perusahaan dapat menentukan waktu dan fasilitas yang sebaik-baiknya agar dapat melayani pelanggan dengan efisien. Menurut Cucu Tarliah Dimyati dan Ahmad Dimyati, teori antrian adalah teori yang menyangkut studi matematis dari antrian-antrian atau baris-baris penungguan. Formasi baris-baris penungguan ini tentu saja merupakan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia, apabila kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pelayanan itu. Menurut Kaki Ai, antrian merupakan sebuah aktivitas di mana customer menunggu untuk memperoleh layanan. Antrian terjadi karena terbatasnya sumber daya pelayanan. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor ekonomi yang membatasi dan terkait dengan berapa jumlah server yang harus disediakan. Pembahasan ketiga, komponen-komponen apa saja yang terdapat pada sistem antrian. Komponen dalam antrian. Yang pertama ada kedatangan. Antrian merupakan sebuah aktivitas di mana customer menunggu untuk memperoleh layanan. Antrian terjadi karena terbatasnya sumber daya pelayanan.
Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor ekonomi yang membatasi dan terkait dengan berapa jumlah server yang harus disediakan. Yang kedua, antri. Faktor penting dari timbulnya antrian adalah sifat kedatangan dan proses layanan. Jika tidak ada antrian yang timbul, maka dapat dipastikan bahwa terdapat pelayanan yang menganggur atau fasilitas pelayanan yang berlebih. Yang ketiga adalah pelayanan. Mekanisme pelayanan atau pelayan dapat terdiri dari satu atau lebih pelayan maupun fasilitas pelayanan yang diberikan. Biasanya, fasilitas pelayanan tersebut disebut juga dengan saluran atau channel. Urutan dari komponen dalam sistem antrian yang pertama adalah kedatangan, kedua, antrian, ketiga, pelayanan, dan yang terakhir, keluar atau selesai dilayani. Pembahasan keempat atau yang terakhir adalah disiplin dan struktur antrian. Disiplin antrian yang pertama adalah FIFO, First In First Out atau First Come First Serve, yang artinya pelanggan yang lebih dahulu datang akan lebih dahulu mendapatkan pelayanan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, dapat dilihat bersama, pelanggan yang datang akan masuk ke dalam sebuah antrian. Pelanggan yang menempati antrian pertama akan lebih dahulu mendapatkan pelayanan, dan pergi lebih dahulu setelah dilayani. Yang kedua, LIFO, Last In First Out atau Last Come First Serve. Artinya, pelanggan yang datang terakhir bisa mendapatkan pelayanan terlebih dahulu, atau yang lebih dahulu keluar adalah yang terakhir datang. Bila pada FIFO urutan pelanggan yang datang dan mendapatkan pelayanan adalah misal 1, 2, 3. Pelanggan yang keluar dan selesai mendapatkan pelayanan 1, 2, 3. Sedangkan pada LIFO, jika pelanggan yang datang dengan urutan 1, 2, 3, yang mendapatkan pelayanan adalah 3, 2, 1. Dan urutan yang sudah terlayani atau mendapatkan pelayanan adalah 3, 2, dan 1. Yang ketiga, SIRO, atau Service in Random Order. Artinya, pelayanan yang diberikan tidak berdasarkan urutan kedatangan, melainkan dilakukan secara random. Yang keempat, PS, atau Priority Server. Artinya, prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas lebih rendah. Meskipun yang terakhir ini kemungkinan sudah lebih dahulu tiba dalam garis tunggu. Kejadian seperti ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, seorang yang di dalam keadaan penyakit lebih berat dibanding dengan orang lain dalam suatu tempat praktek dokter. Selanjutnya adalah struktur antrian. Struktur antrian ada single channel, single pass. Single channel berarti satu saluran atau satu jalur, dan single pass berarti satu pelayanan. Maksudnya adalah hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan, atau hanya ada satu fasilitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, single channel multipass. Sama seperti poin nomor 1, bedanya hanya jumlah pelayanan yang diberikan. Multipass berarti ada 2 atau lebih pelayanan yang dilakukan secara berurutan. Selanjutnya adalah sistem multi-channel single page, terjadi kapan saja, di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggang. Seperti yang terlihat pada gambar di sini, jadi antrian di sini, konsumen bisa memilih ingin masuk ke fasilitas pelayanan 1 ataupun fasilitas pelayanan 2. Yang terakhir adalah multiple channel multiple pass, yaitu sebuah sistem pelayanan yang melayani dengan beberapa jalur antrian dan beberapa pelayanan. Seperti yang terlihat di sini, pada struktur antrian kali ini terdapat lebih dari satu jalur antrian dan lebih dari satu sistem pelayanan. Misalnya, pelanggan mengantri pada jalur antrian pertama, kemudian pelayanan tersebut dilayani oleh pelayan 1, lalu pelanggan masuk ke pelayan 2, 3, dan seterusnya sampai pelayanan selesai.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.